Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa program studi pendidikan sekolah dasar? Apakah kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat? Alangkah bahagianya saya sebagai tutor kali ini dengan nama Rasmita Sabtu, biasa dipanggil Ibu Mita. Kali ini saya akan bersama-sama dengan kalian pada pertemuan pertama ini di mata kuliah pembelajaran mikro. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas beberapa pokok bahasan yang bisa kamu download di buku yang ada di Pustaka Universitas Terbuka dengan bukunya yang berjudul tentang inovasi pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini materinya dengan judul Hakikat Pembelajaran Inovatif dan Interaktif. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada beberapa informasi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan di mata kuliah pembelajaran mikro ini. Kita akan mempelajari bagaimana itu strategi pembelajaran di dalam kelas, kemudian bagaimana kita bisa mengelola kelas agar menjadi kelas yang inovatif dan interaktif. Nah, jadi dalam pertemuan dalam mata kuliah ini akan Ibu ambil nilai kehadiran, kemudian ada pula nilai tugas, nilai diskusi kelompok yang akan berlangsung di beberapa pertemuan berikutnya. Langsung saja untuk itu kehadiran, nanti ketua tingkat bisa mengirimkan nama-nama yang hadir pada hari ini di email yang nanti Ibu bagikan ke ketua tingkat di kelas ini. Nah, untuk hakikat pembelajaran inovatif dan interaktif ini pada dasarnya pembelajaran inovatif ini merupakan pembelajaran yang memanfaatkan potensi siswa serta berbagai sumber belajar yang tersedia. Jadi saat kita menjadi seorang guru di kelas yang berfokus pada siswa sekolah dasar yang masih menggunakan seragam merah putih ya, itu nanti pada saat di lapangan kita harus selalu mencari informasi dari berbagai sumber belajar sebagai media untuk dapat menambah wawasan kita terhadap materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik di kelas. Nah, selain itu hasil belajar juga bermutu, hanya dapat diperoleh melalui proses pembelajaran. Jadi di dalam kelas itu ketika Bapak mahasiswa program studi PGSD ini sudah sarjana dan menjadi seorang guru di kelas, itu tidak terlepas dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran di mana ada kegiatan-kegiatan yang di dalam kelas yang terdiri dari kegiatan inti, berawal dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, yang berikut ada permasalahan dalam pembelajaran ini pasti terkait karena jika kita melakukan suatu proses itu pasti ada beberapa kendala yang harus kita langsung mencari solusi agar pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik. Nah, jadi dalam proses pembelajaran itu sendiri kita perlu adanya perencanaan di dalam kelas. Jadi ketika adik-adik semua sudah menjadi guru, pastinya akan mempersiapkan rencana pembelajaran sebelum memulai aktivitas pembelajaran di kelas. Nah,
Nah, aktivitas pembelajarannya itu ya seperti Ibu bilang tadi ada berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di mana dari ketiga kegiatan itu nanti dirincikan pada kegiatan satu itu terdiri dari beberapa kegiatan, lalu kegiatan inti juga terdiri dari beberapa kegiatan, dan kegiatan akhir juga seperti itu. Jadi, dalam konsep pembelajaran inovatif ini, misalnya, metode yang sebelumnya yang kita tidak pernah lakukan di kelas, ataupun adik-adik semua tidak pernah merasakan atau mengalami bagaimana sih proses pembelajaran di kelas itu, apakah saat dulu masih di bangku sekolah itu masih jadi pembelajaran di kelas itu pernah mengalami ada guru yang hanya proses pembelajarannya itu dengan mencatat buku atau mendikte, seperti itu kayaknya kurang efektif untuk pembelajaran inovatif. Ada baiknya kita menggunakan beberapa metode pembelajaran yang bisa membuat atau membuat suasana kelas itu lebih inovatif dan kreatif. Jadi dalam slide ini ada beberapa slide yang akan Ibu sampaikan. Nanti tinggal adik-adik mahasiswa bisa membaca di PowerPoint ini. Dan dalam pertemuan terakhir ini nanti Ibu akan memberikan kalian latihan berupa soal HOTS, di mana nanti kamu bisa mencari jawaban dari berbagai sumber yang ada, di mana bisa menggunakan sumber internet ya, tetapi harus ada sumber yang jelas, kutipan yang jelas dari para ahli, bukan dari alamat link yang memang bukan informasi yang sebenarnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, untuk itu dalam pertemuan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa inovasi dalam pembelajaran itu menjadi kunci untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan menyenangkan. Nah, oleh karena itu guru-guru ini harus memiliki peran penting dalam merancang, melaksanakan pembelajaran inovatif. Nah, ini untuk tugas terakhir di dalam PowerPoint ini, nanti Ibu kirimkan ke ketua tingkat agar bisa dikerjakan oleh semua mahasiswa. Oke, jadi akhir kata pada pertemuan ini Ibu ucapkan terima kasih karena telah bergabung dalam mata kuliah pembelajaran mikro ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan kedua nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.